Minyak jelantah atau used cooking oil dapat dimanfaatkan menjadi green after atau sustainable aviation fuel yang lebih ramah lingkungan. Tak hanya menurunkan emisi karbon hingga 84%, green after juga mendukung terbentuknya ekonomi sirkular di masyarakat. Pernahkah kita membayangkan bahwa sesuatu yang setiap hari dianggap kotor, dibuang begitu saja ke selokan, atau disimpan dalam botol bekas tanpa tahu harus diapakan, ternyata sedang diperebutkan oleh negara-negara maju? Minyak goreng bekas, atau yang dikenal dalam istilah industri sebagai used cooking oil, selama bertahun-tahun diposisikan sebagai limbah. Ia lengket, hitam, berbau, dan identik dengan pencemaran. Namun, dunia berubah, teknologi berkembang, tekanan terhadap krisis iklim semakin kuat, dan tiba-tiba minyak jelantah yang dulu kita remehkan menjelma menjadi komoditas strategis bernilai tinggi, bahkan disebut sebagai emas hijau bagi industri penerbangan global. Di tengah perubahan besar itu, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah yang mengejutkan pasar internasional. Pemerintah memutuskan untuk membatasi, bahkan menghentikan ekspor minyak jelantah mentah ke luar negeri. Kebijakan ini bukan sekadar urusan dagang biasa. Ini adalah manuver strategis yang mengubah posisi Indonesia dalam rantai pasok energi hijau dunia. Selama ini, jutaan ton minyak jelantah dari dapur-dapur rakyat Indonesia diekspor ke Eropa dan Singapura. Di sana, limbah itu diolah menjadi bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat terbang, yang dikenal sebagai Sustainable Aviation Fuel atau SAF. Nilai tambahnya melonjak berkali-kali lipat setelah diproses di luar negeri. Indonesia hanya menjual bahan mentah murah, sementara keuntungan besar dinikmati negara pengolah. Keputusan untuk menahan ekspor jelantah merupakan deklarasi bahwa Indonesia tidak ingin lagi menjadi sekadar penyuplai bahan baku. Kita ingin naik kelas, masuk ke tahap hilirisasi, dan menguasai proses pengolahan hingga produk akhir. Dalam konteks global, industri penerbangan sedang berada di bawah tekanan luar biasa untuk menurunkan emisi karbon. Maskapai-maskapai besar dunia diwajibkan mencampur bahan bakar fosil dengan bahan bakar nabati agar lebih ramah lingkungan. SAF menjadi jawaban utama karena dapat digunakan tanpa perlu mengubah desain mesin pesawat secara drastis. Dan salah satu bahan baku terbaik untuk memproduksi SAF adalah minyak jelantah. Indonesia memiliki keunggulan yang sulit ditandingi. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan budaya kuliner yang sangat bergantung pada proses penggorengan, potensi produksi minyak jelantah nasional sangat besar. Setiap rumah tangga, setiap pedagang kaki lima, setiap restoran secara kolektif menghasilkan jutaan liter limbah minyak setiap hari. Dalam skala nasional, potensi itu diperkirakan mencapai hampir 4 juta ton per tahun. Angka ini bukan sekadar statistik, ini adalah cadangan energi terbarukan yang terus muncul selama masyarakat masih memasak dan beraktivitas. Selama bertahun-tahun, negara-negara seperti Finlandia melalui perusahaan energinya, Neste, membangun kapasitas pengolahan SAF berskala raksasa. Salah satu fasilitas utamanya berada di Singapura, dengan nilai investasi mencapai miliaran euro. Kilang tersebut dirancang menjadi pusat produksi bahan bakar penerbangan hijau terbesar di kawasan. Namun, ada satu kelemahan mendasar dalam model bisnis itu. Singapura tidak memiliki sumber bahan baku dalam jumlah memadai. Mereka sangat bergantung pada pasokan dari Indonesia. Ketika Indonesia memperketat ekspor, terjadi guncangan dalam rantai pasok global. Investasi besar yang dibangun dengan asumsi pasokan jelantah akan terus mengalir, kini menghadapi resiko kekurangan bahan baku. Inilah pelajaran penting dalam geopolitik sumber daya. Teknologi canggih dan modal besar tidak cukup tanpa kontrol atas sumber daya alam. Indonesia, sebagai produsen bahan baku terbesar, memegang kunci strategis. Ini bukan soal permusuhan atau proteksionisme semata, melainkan soal menata ulang nilai tambah agar lebih adil. Kebijakan ini juga terkait erat dengan agenda kemandirian energi nasional. Pemerintah telah mendorong program pencampuran bahan bakar nabati dalam solar mulai dari B30 menuju B50, bahkan ambisi jangka panjang B100. Artinya, porsi bahan bakar berbasis minyak nabati dalam konsumsi domestik akan terus meningkat. Dengan menahan jelantah di dalam negeri, pasokan untuk program tersebut lebih terjamin.
ketergantungan terhadap impor solar fosil dapat ditekan dan devisa negara tidak lagi terkuras untuk membeli energi dari luar. Di sisi lain, hilirisasi menciptakan efek berantai yang signifikan. Proses pengolahan jelantah menjadi biodiesel atau bioaftur memerlukan investasi pabrik, teknologi pemurnian, tenaga insinyur, serta sistem logistik yang terintegrasi. Setiap tahapan membuka lapangan kerja baru. Anak-anak muda lulusan teknik kimia, perminyakan, dan lingkungan memiliki ruang untuk berkontribusi di industri masa depan. Indonesia tidak lagi hanya mengirim bahan mentah, tetapi menjual produk bernilai tinggi dengan merek sendiri. Keberhasilan ini bukan sekadar wacana. Pertamina melalui kilang Vijau di Cilacap telah memproduksi bioaftur campuran yang memenuhi standar internasional. Uji terbang menggunakan bahan bakar tersebut telah dilakukan oleh Garuda Indonesia dan hasilnya menunjukkan performa yang aman dan stabil. Ini menjadi bukti bahwa kemampuan teknologi nasional tidak kalah dari pemain global. Indonesia tidak hanya memiliki bahan baku, tetapi juga kompetensi teknis untuk mengolahnya. Permintaan global terhadap SAF diperkirakan akan melonjak drastis hingga tahun 2050, seiring pengetatan regulasi emisi di berbagai kawasan, terutama Eropa. Maskapai yang tidak memenuhi standar campuran bahan bakar ramah lingkungan dapat dikenai pembatasan operasional. Dalam konteks itu, negara yang mampu menyediakan SAF dalam jumlah besar akan memiliki posisi tawar yang sangat kuat. Indonesia berpotensi menjadi salah satu pemasok utama dunia, bahkan penentu harga di pasar tertentu. Berbeda dengan pasar minyak fosil di mana kita sering menjadi price taker, di sektor bioaftur kita berpeluang menjadi price maker. Dampaknya tidak berhenti dalam level makroekonomi. Di tingkat akar rumput, kebijakan ini mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi sirkular. Jelantah yang dulu dibuang sembarangan kini memiliki nilai ekonomi. Bank-bank sampah dan startup pengumpul minyak bekas bermunculan. Pedagang gorengan, restoran kecil, hingga rumah tangga dapat menjual minyak bekas mereka kepada pengepul resmi. Lingkungan menjadi lebih bersih karena limbah tidak lagi mencemari tanah dan saluran air. Rakyat kecil memperoleh tambahan penghasilan, sementara industri besar mendapatkan pasokan bahan baku berkelanjutan. Bayangkan, seorang pedagang pisang goreng di pinggir jalan yang setiap hari menghasilkan beberapa liter minyak bekas. Dulu ia kebingungan membuangnya. Kini minyak itu dibeli dan diolah menjadi bahan bakar pesawat yang mengangkut penumpang lintas benua. Ada mata rantai kebanggaan yang terhubung dari dapur sederhana ke landasan pacu internasional. Inilah esensi gotong royong dalam versi modern, di mana kontribusi kecil dari miliaran orang menyatu menjadi kekuatan energi nasional. Tentu saja, langkah strategis ini bukan tanpa tantangan. Pengawasan distribusi harus ketat agar tidak terjadi penyelundupan. Infrastruktur pengumpulan perlu diperluas agar pasokan stabil dan terstandarisasi. Industri pengolahan harus memenuhi standar keberlanjutan agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan baru. Namun setiap transformasi besar memang selalu bersisi resiko. Yang membedakan adalah keberanian mengambil keputusan dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Di panggung internasional, kebijakan ini meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam diplomasi iklim. Dunia sering menyoroti isu deforestasi dan keberlanjutan sawit. Kini Indonesia dapat menunjukkan kontribusi konkret dalam dekarbonisasi sektor penerbangan global. Pesawat-pesawat yang mendarat di Eropa atau Timur Tengah dapat membawa campuran bahan bakar yang berasal dari jelantah rakyat Indonesia. Narasi tentang Indonesia sebagai bagian dari solusi iklim global semakin kuat. Transformasi ini juga mengubah cara kita melihat sumber daya. Energi tidak lagi identik dengan sumur minyak di lepas pantai atau tambang batu bara. Energi masa depan bisa lahir dari dapur rumah tangga. Ia bersifat terbarukan, tersebar, dan inklusif. Selama sistem pengumpulan dan pengolahan dikelola dengan baik, jelantah dapat menjadi tambang minyak yang tidak pernah kering. Selama masyarakat tetap memasak dan beraktivitas, pasokan akan terus ada. Jika strategi ini dijalankan konsisten, Indonesia berpeluang membangun klaster industri SAF terintegrasi, mulai dari pengumpulan bahan baku, pemurnian, hingga ekspor produk akhir. Investasi yang semula mengalir ke negara lain dapat beralih masuk ke dalam negeri. Perusahaan asing yang membutuhkan pasokan stabil mungkin memilih bangun fasilitas di Indonesia agar dekat dengan sumber bahan baku. Transfer teknologi pun terjadi secara alami melalui kemitraan.
Pada akhirnya, kebijakan menghentikan ekspor jelantah mentah adalah simbol perubahan paradigma. Ia menegaskan bahwa kedaulatan tidak hanya soal wilayah, tetapi juga soal penguasaan nilai tambah. Indonesia sedang berusaha keluar dari pola lama sebagai eksportir bahan mentah menuju negara industri yang mengolah dan menentukan arah pasar. Dari wajan sederhana di dapur rakyat hingga mesin pesawat yang melintasi langit Eropa, ada rantai nilai yang kini ingin dikuasai sepenuhnya oleh bangsa sendiri. Perjalanan ini tentu panjang dan membutuhkan konsistensi kebijakan lintas pemerintahan. Namun fondasinya telah diletakkan. Dunia sedang bertransisi menuju energi bersih, dan Indonesia memiliki salah satu bahan baku kunci untuk mendukung transisi itu. Jika dikelola dengan visi jangka panjang, jelantah tidak lagi limbah, melainkan instrumen geopolitik dan ekonomi yang memperkuat kedaulatan nasional. Maka ketika kita melihat sisa minyak goreng di dapur, mungkin perspektif kita akan berubah. Ia bukan sekadar cairan hitam tak berguna, melainkan bagian dari strategi besar bangsa. Dari hal yang tampak remeh, lahir kekuatan yang mampu mengguncang peta energi global. Indonesia sedang menata diri untuk bukan hanya ikut dalam arus perubahan, tetapi memimpin arah masa depan energi hijau dunia.